Selamat siang untuk teman-teman tanam duit semua. Selamat datang. Selamat bergabung di acara Market Outlook mingguan yang kita selenggarakan ya dari Tanam Duit. Semoga hari ini teman-teman semua sehat, aman, dan tetap semangat ya di tengah-tengah peningkatan kasus COVID dalam seminggu, 2 minggu terakhir ini. Semoga semua semoga kita bisa memberikan informasi yang valid dan informatif buat teman-teman semua. Nah, kali ini saya dan Ferry Latuhihin, rekan saya, kita mengundang mitra manajer investasi kita dari Eastspring Investments Indonesia. Dalam hal ini kita mengundang Mas Rio Mulia dari Spring ya, beliau sebagai Senior Equity Fund Manager. Jadi nanti kita bisa dengar pandangan beliau tentang situasi yang sekarang, terus juga apa strateginya di masa yang akan datang. Ya. Nah mungkin teman-teman bisa cek di aplikasi kita ya, bahwa di aplikasi kita ini di Spring itu ada beberapa produk, ada money market ya. Sebentar saya lihat nih di sini. Kita ada Eastspring Investment Cash Reserve kelas A, terus ada Fixed Income Fund kelas A, kemudian ada juga Fixed Income Amanah kelas A, dan yang equity-nya adalah Eastspring Investment Value Discovery kelas A ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek juga kinerja dari semua reksadana dari Eastspring yang ada di aplikasi Tanam Duit. Baik, sekarang kita mulai ya, saya sapa dulu Om Ferry. Om Ferry apa kabar, Bos? Baik, Bos. Thank you. Mas Rio Mulia apa kabar? Selamat bergabung. Terima kasih ya atas waktu luangnya untuk bergabung di sini. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya. Oke, kita mulai dari Ferry dulu ya. Bro Ferry, ini indeks kita hari ini lagi-lagi turun ya. Hari Jumat juga turun. Waktu itu pemicunya adalah kasus corona yang meningkat signifikan. Sekarang bahkan udah di kepala berapa sekarang? Mungkin udah 12 ribuan, 13 ribuan ya. Nah, kira-kira gimana Bro Ferry dengan situasi seperti ini ya? Apakah market kita atau ekonomi kita dulu ya akan sangat terpengaruh dan kita jadi apa yang selama ini kita lihat membaik, apakah ini akan menjadi buruk atau bagaimana? Silakan. Kita masih melihat perkembangannya ya. Sebab begini, ini corona ini setelah Lebaran memang terjadi ledakan yang luar biasa ya. Boleh dibilang tidak biasa, tidak seperti biasanya lah ya. Walaupun ini percentage masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk kita, tapi masalahnya adalah lonjakannya loh. Lonjakannya itu mengkhawatirkan sehingga sekarang misalnya Jakarta ini merah semua dan sudah diadviskan oleh Menek BUMN ya bahwa ASN itu ya kerja WFH lagi ya, work from home ya. Nah yang kedua kita lihat juga Kota Bandung misalnya ya, ini akan 2 minggu lockdown ya. Jadi memang situasi kembali spooky ya, sangat menyeramkan seperti tahun lalu ketika outbreak itu baru dimulai ya, karena ini juga kan tiba-tiba jadinya ya. Ya ini wajar ke market mendapat tekanan gitu loh ya. Nah kalau angka ekonomi kembali lagi tergantung perkembangan yang akan datang. Apakah pemerintah secara nasional akan mengumumkan lockdown seperti tahun lalu, atau ini istilahnya cuma di lokasi-lokasi atau di kota-kota tertentu aja gitu ya. Sebab kalau kayaknya nggak ada berita terlalu mengejutkan dari Surabaya misalnya ya, belum ada sebelum itu ya. Itu kan kota besar juga ya, Semarang ya. Tapi yang udah jelas kota kecil seperti Bandung, Kudus, Kebumen, Tegal, itu kan kota-kota kecil ya. Dan mereka punya UMKM, dan yang namanya UMKM ya kadang nggak peduli juga, Mbak, daripada gue mati di rumah mendingan mati di jalanan kan begitu ya. Jadi seolah-olah sepertinya ekonomi tidak terlalu terganggu gitu, tapi tetap sentimen masih negatif ya. Nah mudah-mudahan dalam minggu ini ada perkembangan yang positif dari angka corona tadi, sehingga
tidak harus pemerintah secara nasional mengumumkan lockdown seperti tahun lalu gitu loh. Sehingga pertumbuhan ekonomi pun mungkin sesuai dengan proyeksi kita ya, bahwa bukan tidak mungkin karena low base di tahun lalu, kuartal kedua mungkin ya bisa di atas 7%, bahkan bisa di atas 8%. Nah, oleh karena itu, market juga sebetulnya tadi tertekan sangat jauh sekali, baru buka panik, tapi ternyata bouncing back lagi ya, sekarang cuma minus 40 poin so much lah, tadi sempat 120 poin so much ya. Jadi memang tekanan saya udah antisipasi, masih ada tekanan dari corona. Nah, jadi belum dari fundamental ekonomi ya, tapi masih dari corona yang mungkin konsekuensinya ke fundamental ekonomi kalau ini berlangsung lama. Ya, terbukti dari rupiah. Rupiah kita sekarang udah 14.400 lebih lagi, Bos. Udah melemah lagi ya? Padahal minggu lalu itu sempat ke 14.200, ke bawah 14.200. Ya kan sekarang wah, ini naik sangat signifikan sekali. Ini tidak terlepas dari perkembangan terakhir ini, minggu terakhir nih, hari-hari terakhir ya, kenaikan corona yang sangat mengkhawatirkan gitu loh ya. Fair, kalau misalnya ya skenario yang ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah pusat, adalah lockdown ya. Terus dampaknya apa kira-kira ya, Fer? Kalau benar-benar ya kembali lagi durasinya berapa lama, kan tergantung durasinya juga ya lockdown ya. Kalau seminggu mungkin lockdown itu paling minimum tuh 2 minggu kali ya, Fer ya. Ya bisa kalau 2 minggu, kalau 2 minggu saya rasa ya istilahnya lumayan lama, bisa mengganggu pertumbuhan juga ya, impactnya bisa ke economic activity ya. Nah itu yang kita khawatirkan gitu loh ya. Nah tapi akhirnya kita mengalami istilahnya perlambatan pertumbuhan ekonomi, lantas juga nanti catching up-nya juga agak lambat ya, harusnya lebih cepat ya. Walaupun kalau kita ngomong jangka panjang pasti kita akan kembali ke trennya. Ya, tren kita itu ya kan sekitar 5% lah pertumbuhan tiap tahunnya, tren kita nih ya masih ya, unless ada suatu gebrakan lah ya, investment yang masuk luar biasa gitu ya, atas 5. Tapi kita anggap aja bahwa baseline daripada tren kita ini 5%, tapi nanti jadi lama untuk balik ke baseline-nya kalau lockdown-nya juga lama ya durasinya ya. Tapi saya sih tetap belum lihat ada sinyal dari pemerintah untuk melakukan lockdown besar-besaran ya, masih apa sih itu skala mikro lah ya, kayak begitu. Jadi belum cocoknya kayak gimana, Fer, sebetulnya buat kita ini buat lockdown-nya? Gantung lokasinya ya, kalau lokasinya memang berbahaya ya itu di lockdown ya, kayak Jakarta misalnya lokasinya berbahaya ya, misalnya merah semua ya, bukan lockdown dalam arti ya, beginilah, seharusnya 100% 50% lah occupancy dari kantor-kantor gitu kan ya, 50% work from home ya, jadi nggak total lockdown 100% gitu ya. Kira-kira seperti itu yang mau diambil langkahnya sama pemerintah ya? Saya rasa sebab ada trade off cost-nya ya. Kalau kita lockdown habis-habisan ya takutnya juga economic activity jeblok habis-habisan. Ya yang kena pengangguran juga naik ya. Yang kena masyarakat bawah, Bos. Sebab masyarakat atas kan punya tabungan lah, tapi masyarakat bawah kayak sopir Gojek, UMKM segala macam, kalau lockdown habis-habisan mereka kan kena. Ya kan? Saya yakin sih. Thank you, Fer. Sekarang kita ke Mas Rio. Mas Rio punya view yang berbeda nggak kira-kira sama Pak Ferry? Jadi kalau dari perspektif saya sebagai equity portfolio manager, saya pisahkan view-nya itu tentang dipisah jadi dua ya, secara teknis marketnya maupun secara fundamental. Jadi itu dua hal yang berbeda tapi harus disatukan. Nah, kalau dari teknisnya sendiri kita melihat pemain di market ini kan ada dari sisi foreign investor maupun yang domestik. Domestik itu bisa dibagi jadi institutional dan retail ya. Nah, saya melihat untuk mengenai kasus corona ini, itu yang bereaksi sangat yang ibaratnya
panik terhadap market action itu adalah investor retail. Diikuti yang nomor 2 itu investor domestik. Sedangkan foreign investor itu tidak terlalu melihat ke arah sini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita bisa lihat contohnya di kasus yang varian Delta ini kan mulai dari India ya. Indeks India itu sendiri, Sensex itu sebenarnya nggak kenapa-napa. Walaupun dampaknya itu seperti kita lihat di berita itu parah ya. Sampai mayat itu berletakan, mereka di Indonesia itu kan prosesnya kalau kita meninggal dikubur, lebih prosesnya secara teori lebih lama ya. Kalau mereka kan dibakar, itu pun aja mereka nggak kepegang gitu loh. Tapi secara index wise mereka itu naik terus ya. Naik terus Pak. Mereka lebih bagus lagi dari Indonesia ya. betul. Nah itu makanya kita harus bedakan teknis marketnya dengan fundamental. Walaupun bukan berarti kedua-duanya tidak relevan ya. Fundamental itu tetap relevan. Nah, secara teknis market, mungkin market di Indonesia akan under pressure sedikit. Cuma saya tidak melihat dia akan tiba-tiba jatuh ya. Kecuali dari sisi makronya yang seperti tapering fear yang baru-baru ini, yang dot plotnya naik di US. Nanti kita lihat pergerakan flow internasionalnya yang sekarang kita masih observe. Tapi saat ini semuanya masih quiet ya. Jadi foreign inflow masih keluar sedikit, sedangkan domestiknya pun dari segi institusi itu porsi cashnya cukup besar kalau saya perhatikan secara industri. Di kisaran mungkin kalau saya boleh tebak sekitar 10% ya. Jadi itu cukup defensif. Institusi itu misalnya apa aja tuh? Institusi itu MI yang besar-besar Pak, secara umum. Ya, jadi karena posisi cashnya besar, jadi akan ada natural support lah di market. Mereka tidak terlalu panik. Nah, itu di sisi teknisnya. Kalau di sisi fundamental, ya seperti Pak Ferry bilang itu sangat mengkhawatirkan, khususnya di masyarakat kelas bawah ya. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol ke teman-teman saya yang bisa dibilang segmen UMKM, itu mereka teriak semua Pak. Gitu, jadi kalau mereka bicara sama saya, kalau ada lockdown lagi, wah gue ikut demo deh. Padahal dia ini yang punya bisnis ya. Jadi ketakutannya itu kan jangan sampai perut itu lapar. Jadi ini peran pemerintah yang penting, di mana intinya perut lapar, kebutuhan yang basic terpenuhi. Nah, yang jadi dilema sendiri untuk lockdown berikutnya, kalau memang terjadi lockdown, itu kalau misalnya lockdown 2 minggu, saya rasa sangat berat. Jadi kalau view pribadi saya, ini akan setengah-setengah Pak. Karena pemerintah juga harus menunjukkan intention ya, bahwa mereka ini khawatir, tapi mereka nggak bisa 100% komit, karena mereka juga paham rakyatnya itu sudah di limit Pak, sudah di atas leher sini lah ibaratnya. Jadi akan setengah-setengah. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi 11-12 lah sama Pak Ferry ya pendapatnya ya. Nuansanya sama gitu ya. Oke. Nah, terus balik dulu nih ke Bos Ferry. Bro, kalau yang sekarang ini yang juga jadi secara global ya, kekhawatiran adanya inflasi yang tinggi yang membuat ada rumors ya bahwa US Fed akan melakukan taper tantrum ya, dan juga akan menaikkan tingkat bunga. Nah, padahal Powell udah bilang bahwa nggak akan terjadi kok sampai 2023. Palingan cuma dimajuin aja bulannya, yang tadi di kuartal 3 atau keempat jadi di bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah, itu kenapa ya masih ada yang berpandangan seperti itu ya, Fer? Ya, kalau rumor di market itu saya udah ikutin dari tahun kuda lah ya. Nggak pernah terjadi, itu cuma rumor aja. Makanya kita harus strict kepada otoritasnya dalam kasus ini buat guidance daripada The Fed. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah forward guidance itu masuk akal atau tidak, kita harus kembali melihat atau menilik angka-angka fundamentalnya gitu loh ya. Nah, The Fed confirm and reconfirm bahwa yang namanya fine tuning di interest rate ini baru terjadi di 2023, dan kita lihat juga ekspektasi kenaikan
Fed funds rate itu misalnya tercermin di dalam yield curve, ya kan? Yield 10-year treasury sekarang udah di 1,3, so much ya, nggak lagi 1,6. Artinya malah paradoks sekali, contradiction sekali, rumor mengatakan bahwa the Fed akan taper tantrum, tapi on the other side of the coin kita lihat yieldnya malah turun terus, ya kan? Nah, itu kan dia tuh. Kontradiktif ya, paradoksal ya. Jadi ya kita lihat aja yield curve-nya dan forward guidance-nya. Nah, kenapa forward guidance tetap strict mengatakan 2023 dan itu 2023 juga 2 kali ya mungkin terjadi ya, tapi tidak lebih dari 2023 dari Fed FOMC meeting dan semua voting member yang ada 13 orang itu ya. Ya, orang mengatakan 2023 gitu kan. Nah, jadi saya percaya karena apa? Kembali back to the fundamental. Pertama adalah the Fed tidak melakukan apa yang namanya outright ya. Outright langsung menaikkan suku bunga begitu melihat 1 bulan misalnya angka inflasi overshooting di atas target. Tidak. The Fed akan melihat beberapa bulan, mungkin 6 bulan, 7 bulan di average inflation rate ya. Jadi masih panjang itu, jadi nggak sekali shooting up mereka lantas injek rem, nggak begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat juga angka pengangguran mereka, bos. Angka pengangguran mereka ini yang tercatat 5,8% masih jauh dari 3,5% ya. Waktu corona ya. Belum lagi dari employment rate yang pull out of the labor market kalau diperhitungkan itu bisa 8%-an lebih, bos ya. Kan banyak yang out ya, udah males lah ya nyari kerja lagi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ada kemungkinan juga the Fed menaikkan target daripada inflasinya ya dari 2% misalnya menjadi 3%, kan ya. Jadi ada 3 poin ini gitu loh. Jadi the Fed nggak usah khawatir juga ya kan, karena dia ada semacam misi tersembunyi untuk menaikkan angka target inflasinya dari 2% 3%. Kenapa? Karena sejak ke Great Recession tahun 2008 sampai kemarin sebelum corona terjadi itu the Fed selalu tidak hit dia punya inflation target, bos. Ya kan, dengan itu walaupun unemployment rate udah rendah sekali 3,5%, tapi tidak masih gitu loh ya. Ya kayak karena faktor global ya, dengan Cina barang-barangnya murah dan segala macam. Jadi ada 3 poin tadi yang harus diperhitungkan the Fed, yaitu pertama unemployment rate ya kan, yang kedua masih tinggi, tingginya unemployment rate, yang ketiga adalah kembali lagi inflation target ada kemungkinan dinaikin ya kan. Dengan dinaikin target berarti money supply itu masih tetap mengalir, likuiditas masih tetap mengalir untuk mengangkat angka inflasi supaya unemployment rate juga bisa turun lagi sedikit gitu loh ya. Nah itu semua gitu loh, jadi banyak sekali alasan. Nah belum lagi kalau kita perhitungkan yang namanya housing market, bos ya. Housing market ini sangat sensitif sekali terhadap kenaikan suku bunga the Fed ya. Nah kalau housing market ini masih sluggish ya kan, wah ini bisa bofat juga mereka ya, karena housing itu meter sekali sebagai barometer ekonomi di Amerika ya. Jadi selain unemployment rate juga housing market mereka they should take it into account ya. Jadi maksudnya harus gimana tuh, Fer? Di tingkat bunganya buat housing marketnya tingkat bunganya harus tetap rendah gitu ya? Iya dong, supaya menarik orang beli KPR ya kan, segala macamnya. Kalau enggak kan nggak jalan gitulah. Nah selebihnya government ini Biden masih tetap mencanangkan so much triliun untuk spending di infrastruktur, bos. Ya ini nggak disalahin ya. Kemarin nih spendingnya nih all out untuk masyarakat, cash segala macam ya, atau MKM lah ya, fiskal stimulus biasa ya. Nah tapi sekarang yang dianjurkan oleh tim ekonominya Biden adalah spending untuk memperbaiki infrastruktur di Amerika gitu loh ya. Nah ini apa, kembali lagi nggak bisa kalau suku bunga itu dinaikkan juga ya, bos ya. Ya beban mereka itu kan tinggi sekali buat government ya, sementara ini untuk mengangkat productivity of the economy gitu loh ya. Ya setelah kondisi corona ini, jadi long way to go gitu loh kalau menurut saya ya. Kalau ngomong external force seperti the Fed ya, saya udah bilang
supaya lagi ya kemarin juga kan lucu ya pada orang bahkan Ferry Warjio mengatakan tahun 2022 kuartal pertama The Fed tantrum. Ya apa tuh ketua KSSK si Mirsa ya bilang Agustus ya, karena mereka baca koran. Jadi mereka nggak melihat baca angka-angka ekonomi and line of reasoningnya nggak masuk gitu loh, karena baca koran gitu loh ya. Jadi harusnya kan ada reasoningnya kenapa gitu loh. Nah reasoning saya tadi ya kan sesuai dengan forward guidance dari The Fed, saya yakin banget no worry, dan kita lihat juga sekarang yield curve turun lagi, bukan cuma 10 year aja ya kan, year juga sebagai acuannya turun ya. Jadi bukan cuma satu maturity aja, tapi along the way sehingga yield curve-nya drops down gitu lah, paralel nih ya. Oke. Nah, satu lagi nih Fer, mengenai yield curve-nya itu sendiri ya antara US sama Indonesia yang 10 years, yang 10 tahun itu gimana? Apakah yield curve Indonesia ini yang sekarang udah di level berapa ya? 6,2, 6,3 gitu kali ya? Itu kita masih ada turun atau masih naik? Kayaknya sekarang lagi naik karena tekanan jual di obligasi kalau nggak salah ya, asing-asing banyak yang keluar gitu. Ya kita correlated dengan rupiah lah kalau ngomong yield curve kita ya, atau yield daripada obligasi kita. Rupiah melemah ya otomatis juga yield ngikutin ya, naik ya, harga melemah ya kan, kayak begitulah ya. Nah karena mereka melakukan penjualan gitu kan, asing lari ke rupiah, pull out of the market dari Indonesia gitu ya. Tapi ini kalau saya lihat sih temporary gesture aja ya. Temporary karena tadi, nah ini kan tiba-tiba corona meledak lagi dan itu steep sekali naiknya gitu loh, orang jadi kaget bos. Betul. Bagus kalau mereka dalam minggu ini bisa menahan atau menurunkan angka infeksi corona itu. Saya yakin kita menunggu kabar di bulan Juli, dan di bulan Juli kabar yang baik saya yakin banget muncul karena base-nya rendah di tahun lalu mengenai pertumbuhan ekonomi ya kan, udah positif export basically udah ada improvement ya along the way sepanjang 2021 ya kan. Bahkan kita waktu itu nggak nyangka juga tiba-tiba dari India meledak, dari India lantas kita ngegampar kita juga gitu kan ya. Itu yang kita. Nah tapi kembali lagi ujung-ujungnya kenapa India juga marketnya naik terus? Karena memang kelihatannya memang bombastis sekali yang terjadi di India karena adanya internet dan segala macam ya. Padahal mungkin kalau dihitung in term of percentage of the total population mereka yang lebih dari 1 miliar, yang kena mungkin kecil sekali di dalam bentuk persentasi ya. Nggak semuanya kan rakyatnya dia kan 1 miliar lebih bos. 1,3 kalau nggak salah ya. 1,3 miliar ya kan. Nah kita juga sebetulnya 270 juta manusia, tapi kalau yang baru kena 5.000 mah sebetulnya peanuts gitu loh in term of percentage. Tapi karena memang ini psikologis efek, jadi ya kan semuanya ya mencret gitu loh ya, rupiah mencret kan, indeks juga mencret. Oke, thank you Fer. Nah, kembali ke Mas Rio. Mas Rio, kalau sekarang ini dalam jangka pendek ya, ini kan market masih volatile. Pelaku yang menyebabkan volatility-nya kan adalah karena kasus corona. Players-nya itu yang in and out itu mungkin bisa di-share players-nya kenapa, siapa dan kenapa mereka kayak begitu. Oke, players-nya kalau untuk di Indonesia sih khususnya JCI itu tidak banyak ya. Jadi makanya tadi seperti saya bilang bisa dipilah-pilah dari domestic retail, foreign investor maupun domestic investor. Nah kalau sebelum saya lanjut ke playernya, mungkin saya flashback ke playbooknya tapering expectation ya. Saya sejalan dengan Pak Ferry, jadi over the longer term itu kelihatannya Fed itu akan susah sekali untuk tapering. Cuma kalau ngomong ya boleh gitu. Jadi expectation ini akan berubah-ubah. Nah, 2 kali taper tantrum yang kejadian di tahun 2013 dan 2014 itu pun marketnya reactional. Dia otomatis turun karena mereka takut. Tapi ketika ditarik 1 tahun itu naik lagi. Lebih tinggi dari sebelum mereka ngomong. Sebelumnya, sebelum mereka bicara.
Nah, untuk kasusnya Indonesia, pemain yang keluar selama ini yang memberikan pressure di indeks itu adalah active fund, Pak. Oh, active fund ya. Active fund, betul. Jadi mereka punya outlook bahwa kalau mereka kan bukan country based, jadi mereka melihatnya global. Mungkin banyak opportunity yang lebih menurut mereka lebih baik dibandingkan di Indonesia secara indeks. Nah, sedangkan yang belum berubah itu adalah passive fund. Passive fund itu belum berubah sejak Indonesia itu menjadi proporsinya kecil. Kalau kita lihat dari MSCI ya, MSCI itu dari dulunya sekitar 5% weightingnya Indonesia, 45%, sekarang itu 1,1%. Nah, turunnya jauh juga. Turunnya jauh. Jadi Indonesia itu sekarang jadi ibaratnya small cap, Pak, di global. Flow-nya itu nggak dapat, banyak ya. Ya nggak banyak. Nah, yang menjadi game changer ke depannya adalah IPO di teknologi sektor. Seperti yang kita tahu, walaupun kita nggak tahu kapan ya, sudah kedengaran main santer Bukalapak, Goto rencananya mau IPO, dan itu kan size-nya besar-besar ya. Nah, ketika mereka nanti melantai di bursa, otomatis MSCI weighting itu akan naik. Akan naik ya, Akan naik. Seberapa tinggi kita belum bisa lihat karena angkanya belum ada. Tapi ketika MSCI weighting ini naik, nah any inflow atau rebalancing di global flow itu akan jauh lebih impacting secara positif di Indonesia. Itu jadi, seperti itu, Pak. Berarti sebetulnya kalau orang yang punya horizonnya let's say 1-2 tahun ke depan, this is time to buy berarti ya. Artinya once itu teknologi perusahaan-perusahaan teknologi itu go public, itu bisa langsung melejit ya ininya ya, indeksnya karena alokasi ke Indonesianya naik ya dari MSCI. Betul, gitu ya. Betul. Asingnya jadi banyak juga yang masuk ke sini. Jadi liquidity is there gitu ya. Betul. Jadi kalau mungkin saya summary sedikit, secara jangka pendek kalau kita mau lihat reactional 1-3 bulan ke depan, mungkin itu agak volatile. Jadi tapi itu adalah merupakan opportunity ya, opportunity untuk masuk. Tapi nanti longer term ketika nanti sudah melantai di bursa, terus kita tahu dengan corona ini angka-angka ekonomi juga akan sulit lah ya. Jadi agak nggak sinkron dengan niat-niat taper tantrum di waktu jangka pendek gitu. Jadi kedepannya juga masih akan, kalau kita tarik lebih panjang akan lebih positif. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Mas Rio. Dengan situasi seperti ini ya, strateginya untuk mengelola value discovery ya, Ispring nama lengkapnya agak panjang nih sebentar. Ispring Investment Value Discovery kelas A itu seperti apa kira-kira Mas Rio? Bisa di-share mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa lebih paham mengenai strateginya gitu. Ya, kalau dari segi strategi seperti namanya kita itu mencari value, tapi ini dia harus digarisbawahi bukan value stock ya, bukan value investing. Jadi kita bukan mencari barang-barang yang murah, tapi kita mencari barang-barang yang value-nya bisa naik. Nah, contohnya recently kita melihat fenomena di Indonesia, walaupun itu ketinggalan dibandingkan negara lain, adalah shifting dari sektor ekonomi tradisional ke sektor yang sifatnya tech. Tech-nya ini pun masih setengah-setengah, jadi belum full tech seperti kita lihat Google, atau misalnya di China Alibaba, atau yang Southeast Asia itu ada SI Limited ya, yang Shopee dan kawan-kawan dan Garena. Nah, jadi yang recently itu cukup populer itu adalah Bank Jago, karena didukung oleh ekosistemnya Gojek, itu naik dari 2.000 ke sekarang di 14.000 ya. Terus kita lihat MTech Group juga perform. Jadi kita dari segi strategi value discovery sendiri kita pisahkan antara new economy dan traditional economy. Kita condong ke new economy. Tapi untuk di traditional economy pun kita tidak bisa avoid karena itu komponen indeks yang masih tinggi. Nah, kita berada di sektor-sektor yang blue chip ya, di mana yang utama itu sektor telekomunikasi.
Karena kita melihat sektor telekomunikasi ini sebagai consumer base. Jadi seperti ibarat kata udah makanan kita sehari-hari ya. Kita kalau nggak ada data itu rasanya panik gitu. Iya, oke. Kalau internet mati panik langsung. Nah, bedanya sama sektor consumer ini kalau kita bandingkan zaman dulu Unilever, Indofood dan lain-lain, kita makan 3 kali sehari. Sebanyak-banyaknya perkembangan kita, ya nggak lebih dari itu sakit, Pak. Tapi mandi juga internet, gitu ya. Iya, betul. Tapi gosok kebutuhan gigi internet juga ini unlimited dengan adanya transisi ke 5G. Terus dengan adanya perkembangan di sektor e-commerce dan lain-lain, itu akan terus. Jadi kita melihat growth-nya di sana jauh lebih. Itu secara gambaran overview untuk strategi value discovery. Oke, nah kalau dari sisi view mengenai indeks di harga di itu tahun ini ke level berapa kalau menurut Mas Rio? Oke, kalau dari segi Eastspring kita nggak ada indeks target ya. Kita mengikuti karena itu sesuatu hal yang tidak pasti dan kita tidak bisa pinpoint. Tapi melihat dari broker-broker, secara rata-rata indeks itu masih berkisaran targetnya di 63 sampai 67. Jadi market masih bullish di sana. Tercapai atau tidak itu tergantung timing ya. Seberapa lama corona ini bisa selesai, seberapa lama sektor teknologi bisa melantai di bursa. Oke, terima kasih Mas Rio. Nah, sama-sama. Sekarang balik lagi ke Bro Ferry. Bro, untuk level 7.000 dalam situasi kayak gini, gimana ya kira-kira, Bro? Gini, level 7.000 yang pernah kita ramalkan itu kan sebelum adanya corona gelombang kedua ini ya. Nah, sekarang dengan adanya sentimen yang negatif ini, saya sih sebetulnya masih akan melihat ya kan angka-angka pertumbuhan ekonomi atau angka-angka fundamental ekonomi di kuartal kedua dan apa yang akan terjadi selama 1-2 minggu ini dengan corona. Tapi sampai sekarang kayak begini, saya belum berani menurunkan, saya masih confirm dengan angka 7 atau 6.800 lah kalau toh saya di pinggir ya, di margin saya revise down ya. Karena kembali ini a long way to go perjalanannya, yang mana kalau sampai corona ini berakhir ya kan, itu ada new hope ya kan, seperti tadi saya katakan, seperti Mas Rio juga bilang ya, ada kemungkinan ya di bursa kita juga tambah dengan sektor-sektor teknologi ya kan, yang ya kan, sehingga pilihan lebih banyak, weightingnya juga dinaikin dalam MSCI. Tapi on the other side of the ocean, sebelah sana kita lihat juga pertumbuhan ekonomi Amerika ini termasuk robust ya. Jadi termasuk robust karena akan disusul dengan spending yang cukup besar untuk infrastruktur gitu loh bos ya. Jadi ini saya lihat robust gitu lah. Di kita seharusnya kalau tidak ada gangguan corona jangka pendek ini, saya tidak revise down, saya tetap yakin masih bisa ke 7.000 sepanjang tahun ini gitu loh ya. Seperti tahun lalu lah kita ramalkan 6.000 nggak terjadi ya, walaupun orang-orang waktu itu bilang nonsense, ternyata toh hit 6.000. Bahkan sebelum akhir tahun sempat 6.100 sekian gitu. Nah, kenapa? Karena sekali lagi saya melihatnya ini seperti kuda rodeo yang lagi dikekang dalam kandangnya ya, dengan adanya corona ini gitu loh ya. Begitu terlepas kandangnya ini ya kan, pintu kandangnya yang mengandanginya terlepas, ini bisa gila. Itu karakter market seperti itu bos. Karena apa? Karena apa? Kembali lagi ya kan, yang namanya V-shape recovery seharusnya terjadi di kita ya kan, kembali lagi karena base-nya rendah tahun lalu ya kan, minus 5,32% kuartal kedua ya kan, saya masih yakin ke 7 atau seperti Richard Mulyani bilang ya, bisa ke 8,3% di kuartal kedua ini gitu. Bukan karena fantastis, tapi karena memang base-nya tahun lalu rendah gitu loh ya. Dan selepas yang perjalanan sampai ini hari, kita lihat quarterly growth tetap naik walaupun masih terakhir kuartal pertama masih minus 0,72% ya. Jadi saya belum revise down, saya masih walaupun masih agak ragu-ragu sedikit, kita lihat dulu deh seperti angka-angka ekonomi
yang akan keluar di bulan Juli mungkin ya untuk kuartal kedua tahun ini, dan yang kedua apa yang akan terjadi selama seminggu 2 minggu ini dengan corona gitu loh ya. Nah kalau beres semuanya, saya yakin banget saya tidak revise down angka 7.000. Oke. Thank you, Fer. Ini kebetulan nih ada yang nanya nih ya, mungkin ke Mas Rio juga ke Ferry ya. Ini ada yang nanya bottom line-nya IHSG ini di berapa ya? Sampai akhir, paling nggak sampai akhir semester pertama. Berarti kan tinggal seminggu ini sama minggu depan gitu loh. Semester kedua, ya kan? Semester pertama, Fer. Semester pertama. Ya. Kuartal kedua semester pertama ya. Saya lihat gimana? tadi cukup lumayan optimistis market, ya tidak terlalu shocking walaupun waktu dibuka tuh minus sampai 120 atau 100 berapa itu lebihnya ya. Ya kan sekarang tinggal minus 40 so much gitu ya. Berarti ya bilang confidence is back ya. Ya enggak drop banget ya. Nah, tapi kembali lagi persoalannya di kita kembali lagi adalah gangguan corona ini tiba-tiba shocking, walaupun indeks pada waktu itu udah sempat 6.200 ya. Ya tiba-tiba kan dari India ya, seharusnya ya kalau ada waktu itu 6.200 dan tanpa ada kendala, tanpa ada corona yang baru, seharusnya ramalan kita juga hit 7.000 tahun ini. Gitu loh ya. Nah, tapi sekarang saya tetap aja kembali lagi nih seolah-olah kuda rodi yang udah mau terlepas dikandangin lagi gitu loh. Tinggal bagaimana melepas kandangnya gitu loh ya. Jadi kalau ngomong bottom, saya rasa sih kalau ngomong bottom ya worst comes to worst tadi di 5.800 orang comotin lagi ya. Begitu 5.800. Padahal ini hari termasuk berita yang sangat hot loh ya. Ini hari sama kemarin-kemarin tuh berita yang sangat hot mengenai perkembangan corona. Betul. Oke. Thank you, Fer. Nah, mungkin Mas Rio, bottom line-nya berapa? Kalau untuk bottomnya saya mungkin nggak bisa sebut angka, Pak. Cuma saya berdasarkan observasi saya aja di market. Mirip dengan Pak Ferry, tapi perspektif saya itu, saya melihat berita corona ini yang begitu hebatnya, khususnya yang sekarang di Indonesia, itu impact-nya ke indeks sebenarnya tidak banyak ya. Kalau misalnya memang benar-benar panik dan banyak seller di luar sana, itu mungkin indeksnya minus 5% sekali turun gitu. Kita tanggung-tanggung. Sekarang kalau saya melihatnya itu lebih sellernya mungkin ada, tapi sudah nggak banyak. Jadi anytime itu marketnya weak, itu akan lebih ada daya beli di pasar dibandingkan daya jualnya ya. Maka dari itu market itu akan mungkin weak, tapi akan susah turun dalam gitu. Karena ini akan di sini terus sampai nanti katalisnya kejadian untuk dia kembali naik. Ini cirinya kalau fund manager gini, kalau ditanya di bottomnya di berapa, dia nggak akan menyebutin. Ya, topnya berapa juga seperti itu. Pengalaman saya juga begitu, soalnya untuk saya masih di perusahaan aset management ya, nggak ada fund manager yang mau bilang seperti apa. Tapi ciri-cirinya selalu kasih tahu. Mas Rio, terima kasih banyak ya atas waktunya dan juga ulasannya. Kami sangat menghargai waktu dan juga ulasannya. Bersama kami di sini, saya melihat ini fantastis ininya ya, pandangannya, artinya ini perspektif yang baru, artinya buat teman-teman karena langsung dengarnya dari seorang fund manager. Bro Ferry, terima kasih ya untuk ininya ulasannya, dan buat teman-teman yang udah menyampaikan pertanyaan ya. Mas Abdullah Emir Pramudia dan juga Mas Ahmad Sadewa, pertanyaannya sebetulnya udah dijawab tadi ya. Nah, teman-teman, waktu juga yang memisahkan kita, biasanya kita cuma 30 menit, ini udah hampir 45 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan tetaplah melakukan prokes ya, protokol kesehatan. Hindari kerumunan, kalau usah pergi kemana-mana kalau nggak perlu, terus juga selalu pakai masker. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, Mas Rio, Bro Ferry, dan juga di sini sebetulnya ada teman juga sama Mas Trinsano dari Ispring ya. Terima kasih banget, kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Ciao. Terima kasih, Pak.